Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Niko Hosea dari Surabaya. Beliau akan menyampaikan tema kebaikan hati dari Filipi 4 ayat 5. Sebelum Bapak Niko menyampaikan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Samuel Edison untuk memimpin di dalam doa. Silakan Bapak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, atas pemeliharaan dan kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami setiap pribadi yang tergabung dalam grup FWF dapat bersekutu kembali pada malam hari ini. Ya Tuhan, begitu baik Engkau telah mengirim hamba-Mu, Pak Niko, untuk menyampaikan firman-Mu pada kami malam ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu lah yang menggerakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat dikuatkan, kami dapat diteguhkan iman kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengingat masih ada rekan-rekan kami yang belum tiba. Ya Tuhan, Engkau pelihara langkah mereka, sehingga mereka juga bisa hadir pada malam hari ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau buka mata rohani dan hati rohani kami, Engkau buka pikiran kami, sehingga kami bisa betul-betul mengerti firman-Mu, dan kami bisa nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam dunia. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau juga pelihara setiap pribadi dari grup FWF ini. Ya Tuhan, sehingga kami setiap saat memperoleh hidup yang sehat dan selalu sukacita. Ya Tuhan, Engkau juga bimbing kami, setiap pribadi dapat hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Demikian kami naikkan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Samuel Edison. Waktu saya serahkan kepada Bapak Niko Hosea. Silakan Bapak. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, di awal saya beberapa waktu yang lalu saya pernah menginformasikan kepada Ibu Ayu bahwa saya hanya sampai jam 9 saja, sehingga jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan langsung menghubungi saya. Saya menuliskan ini ya, saya menuliskan nomor saya di kolom chat, ada WA, ada Line. Silakan Bapak Ibu jika ingin nanti bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan bisa langsung menghubungi saya ya. Saya hanya sampai jam 9 saja seperti biasa. Oke, saya diberi tema kebaikan hati Bapak Ibu dari Filipi 4 ayat 5 ya. Saya akan share PowerPoint-nya ya. Oke, tolong konfirmasi Bapak Ibu apakah sudah terlihat slide PDF saya? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Kebaikan hati Filipi 4 ayat 5 ya. Saya sudah menuliskan ayatnya di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca ya. Sekaligus kita akan mencoba untuk menghafal ya. Cuman satu ayat, ayatnya pendek lagi ya. Yuk kita sama-sama membaca dan menghafal. 1, 2, 3. Filipi 4
ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita ulang 2 kali lagi ya, sambil kita hafalkan, termasuk alamat ayatnya nih ya. Ini tenang saja Bapak Ibu, ini bukan sekolah minggu ya. Sekolah minggu disuruh ngafalin, kita juga perlu menghafal ya. Menghafal ayat Alkitab bukan hanya anak sekolah minggu ya. Kita ulang sekali lagi, 2 kali lagi. Filipi 4 ayat 5 dimulai dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dari ayat ini saya akan membahas 3 poin saja, Bapak Ibu. Pertama, saya akan membahas tentang definisi apa itu kebaikan hati. Kita akan melihat apa itu makna definisi dari kebaikan hati. Kemudian poin kedua, kita akan membahas sumber kebaikan hati orang Kristen itu kayak gimana tuh? Sumber kebaikan hati orang Kristen. Kemudian ketiga, kita akan belajar melihat apa tujuan kebaikan hati orang Kristen? Apa tujuan kebaikan hati orang Kristen? Kita masuk satu-satu ya di poin pembahasan itu. Pertama, apa itu kebaikan hati? Kalau kita ngelihat nih dari bahasa aslinya, kebaikan hati itu berasal dari bahasa Yunani. Kata Yunani epiekes ya, agak sulit untuk diucapkan epiekes. Yang memiliki arti ini kalau di beberapa versi, termasuk kalau Bapak Ibu mau compare, mau membandingkan versi King James, versi NIV, termasuk dibandingkan dengan versi New English Version dan beberapa versi bahasa Inggris, itu nanti artinya itu ada bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Mau dilihat dari arti Yunaninya maupun nanti itu yang akan berdampak juga karena arti Yunaninya ada beberapa macam, itu yang berdampak beberapa versi bahasa Inggris itu memakai kata bahasa Inggris yang berbeda ya, yang bermacam-macam. Nah, tapi izinkan di sini saya lebih memilih menggunakan arti epiekes, saya memilih arti kecenderungan bersikap baik. Ada yang menerjemahkan long suffering, bertahan dengan ini ya, bertahan dengan long suffering itu kemampuan untuk bertahan gitu ya. Ada yang menerjemahkan juga untuk sabar dan seterusnya. Itu ada beberapa terjemahan yang bahasa Inggrisnya pun berbeda versi. Tapi supaya lebih memudahkan dan saya memilih arti ini, kebaikan hati kalau dilihat dari etimologinya, akar katanya itu lebih gampang dipahami sebagai kecenderungan bersikap baik. Tend to do good things. Kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik, kecenderungan bersikap baik. Nah, hal yang menarik di dalam ayat ini, tadi yang ayat yang sudah kita baca dari Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang tuh. Tuhan sudah dekat. Di ayat itu kebaikan hati itu tidak bersifat kondisional. Maksudnya apa? Kalau kita ngelihat di Filipi 4 ayat 5, tidak ada di situ dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang kalau orang itu let's say baik dengan kamu. Atau hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang kalau kamu in a good mood. Kalau suasana hatimu lagi baik tuh. Nggak ada tuh Bapak Ibu ya. Kebaikan hati di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu tidak bersifat kondisional sama sekali. Artinya, kebaikan hati orang Kristen itu tidak boleh di-drive, tidak boleh didorong oleh kondisi-kondisi yang ada. Kalau kondisinya fine, kondisinya baik, maka saya baik hati nih ya. Kalau kondisinya menyenangkan, maka saya baik hati. Tidak. Orang Kristen harus baik hati yang bersifat non-conditional atau harus senantiasa dilakukan. Orang Kristen harus terus-menerus bersikap baik hati. Dan yang menarik kalau kita ngelihat analisa konteks dekatnya di perikop dari Filipi 4 ayat 5, bersikap baik itu bukan berarti kita kompromi terhadap kesalahan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari konteks dekatnya, Filipi 4 ayat 5 itu berada di dalam cakupan perikop Filipi 4 ayat 2 sampai ayat ke-9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Nah, konteks dekat Filipi 4 ayat 2 sampai 9 itu terkait dengan nasihat-nasihat terakhir. Judul perikopnya ya, nasihat-nasihat terakhir.
Dimulai dari ayat 2, Paulus menasehati Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir. Kemudian ada juga nasihat kepada Sugos untuk menolong mereka dan seterusnya. Bersikap baik itu ada di dalam konteks perikop nasihat. Apa poin yang bisa kita pelajari sih dari itu? Berarti bersikap baik itu tidak bermakna bahwa kita kompromi terhadap kesalahan seseorang. Karena bagaimanapun Filipi 4 ayat 5 itu diberi dalam konteks nasihatnya Paulus kepada jemaat Filipi. Ayat Filipi 4 ayat 5 supaya kita hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang pun itu merupakan sebuah nasihat. Ya, merupakan sebuah nasihat. Sehingga kalau kita bersikap baik kepada orang lain, siapapun dia, tapi kalau dia melakukan kesalahan, kita juga harus berani menegur kesalahannya. Bukan berarti kalau kita berbuat baik, oh iya berbuat baik berarti kita menoleransi kesalahan dong. Kalau ada kesalahan tutup mata saja, kan Alkitab ngomong berbuat baik. Tidak ya. Berbuat baik itu harus juga dimaknai kalau orang itu salah, kita juga harus berani menegur, menasehati. Apa itu kebaikan hati? Poin pertama, kita sudah belajar. Kemudian poin kedua, kita ngelihat nih sumber kebaikan hati orang Kristen. Sumber kebaikan hati orang Kristen. Nah, nasihat Paulus kalau kita mau ngelihat konteks yang agak jauh ya. Nasihat Paulus untuk bersikap baik di Filipi 4 ayat 5 itu ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di kota Filipi, bukan kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Kau tahu? Mari kita ngelihat yuk Filipi 1 ayat 1 sebagai ayat pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Saya bacakan Filipi 1 ayat 1. Salam judul perikopnya ya. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Surat Filipi termasuk di dalamnya ada nasihat untuk bersikap baik, termasuk di dalamnya ada nasihat untuk berbuat baik, itu ditujukan kepada orang kudus dalam Kristus Yesus. Jadi nasihat Paulus untuk bersikap baik itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bukan kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Dilihat dari tujuan surat itu ditulis. Nah, ini bisa kita sebagai referensi buat kita untuk membandingkan. Ada perbandingan antara motivasi kebaikan hati orang yang belum percaya kepada Kristus dengan motivasi kebaikan hati orang yang sudah percaya kepada Kristus. Atau kalau di surat Filipi memakai istilah orang kudus dalam Kristus Yesus. Ada perbedaan motivasi nih antara orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus dengan orang yang belum diselamatkan dalam Kristus. Motivasi kebaikan hati orang yang belum percaya kepada Kristus itu selalu terkait dengan dua hal. Pertama, selalu terkait untuk kepentingan diri sendiri, istilah lain antroposentris, untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya, saya kasih contoh ya. Kalau orang yang belum di dalam Kristus, orang yang belum percaya kepada Kristus, kalau dia melakukan perbuatan baik, melakukan kebaikan hati, dia menolong orang dan seterusnya, selalu tujuannya for benefit untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Misal buat masuk surga, misalnya. Atau aku berbuat baik buat dapat pahala untuk orang yang belum percaya kepada Kristus. Atau bisa juga untuk pencitraan, supaya di depan umum terlihat sebagai orang baik. Atau untuk dapat keuntungan finansial. Misalnya, kalau kita baik dengan orang, kita kirim parcel, ternyata ada udang di balik batu, misalnya supaya tendernya menang, misalnya. Untuk dapat keuntungan finansial. Atau untuk dapat jabatan. Ngasih hadiah ke atasan, ngasih hadiah ke pejabat, let's say. Untuk dapat jabatan, atau mungkin untuk dapat jodoh kalau anak muda ya. Misalnya nih, berbuat baik kepada cowok, berbuat baik ke cewek, atau cewek berbuat baik ke cowok tuh ya. Berbuat baik, melakukan kebaikan, ngasih perhatian, ngasih barang berupa benda dan seterusnya. Tujuannya supaya aku bisa dapat hatinya tuh ya. Nah, motivasi kebaikan
hati orang yang belum percaya kepada Kristus itu selalu bersifat antroposentris untuk kepentingan diri sendiri. Poin pertama. Kedua, motivasi kebaikan hati orang yang belum percaya kepada Kristus itu selalu bersifat humanis. Yang kedua, sikap baik sebagai sesama manusia. Loh, kenapa kamu berbuat baik sama dia? Ya kan sesama manusia, ya wajarlah berbuat baik. Ini poin yang harus kita ingat baik-baik. Motivasi kebaikan hati orang yang belum percaya kepada Kristus, yang hatinya, naturnya belum diubah oleh Kristus, itu selalu terkait dengan untuk kepentingan diri sendiri, humanis, dan tidak mungkin diarahkan untuk Tuhan. Sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi. Motivasi kebaikan hati orang yang belum percaya kepada Kristus selalu tujuannya antroposentris, humanis, dan tidak mungkin ditujukan untuk kepentingan Tuhan. Beda, saya membandingkan dengan motivasi kebaikan hati orang yang sudah percaya kepada Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, naturnya itu diubah. Naturnya diubah. Arah hidupnya diubah. Bukan lagi bersifat antroposentris, humanis, tapi kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus melakukan perbuatan baik, itu didorong oleh natur yang sudah diubah melalui karya Kristus di kayu salib. Jadi ada perbedaan fundamental, ya, ada perbedaan fundamental. Kalau orang yang sudah di dalam Kristus itu berasal dari hati, natur yang sudah diubah oleh Kristus sehingga motivasinya bukan antroposentris humanis lagi. Ya, kita sudah belajar poin pertama. Apa itu kebaikan hati? Ya, kemudian kedua kita sudah ngelihat nih sumber kebaikan hati orang Kristen berasal dari natur yang diubah. Nah, saya ada satu quotation, yuk, saya ada satu kutipan, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya ngajak kita baca bersama-sama kutipan ini. Kutipan pertama dari saya punya 2 kutipan nih malam hari ini untuk kita bawa pulang ya. Yuk kita baca sama-sama kutipan pertama saya dengan bersuara ya. Saya mengajak Bapak Ibu bisa menyalakan ini ya mikrofonnya ya, bisa unmute suara Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kebaikan orang Kristen berasal dari kebaikan hati Kristus yang sudah terlebih dahulu menebus dosa kita di kayu salib. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat Bapak Ibu. Kebaikan hati orang Kristen berasal dari kebaikan hati Kristus yang sudah terlebih dahulu menebus dosa kita di kayu salib. Tanpa seseorang mengalami kebaikan hati dari Kristus yang menebus dosanya di kayu salib, saya ulang. Kalau seseorang belum mengalami kebaikan hati dari Kristus yang menebus dosanya di kayu salib, mustahil kebaikan hatinya itu murni. Saya ulang ya. Kalau seseorang belum mengalami kebaikan hati Kristus yang menebus dosanya di kayu salib, kalau seseorang itu belum mengalami kebaikan hati Kristus, karya Kristus yang menebus dosanya di kayu salib, mustahil kebaikan hatinya itu murni. Justru kebaikan hati orang Kristen kenapa bisa murni? Karena diawali, didahului oleh kebaikan hati dari Kristus yang lebih dulu menebus dosa kita di kayu salib. Karena Kristus sudah baik abis sama kita, karena Kristus sudah sangat baik dengan kita dan kita sudah mengalami kebaikan Kristus yang menebus dosa kita, sehingga kebaikan hati Kristus itu yang mendorong, yang memotivasi kebaikan hati orang Kristen. Sumber kebaikan hati orang Kristen. Sekarang kita pergi ke poin ketiga, poin terakhir ya, supaya nggak kemalaman. Apa tujuan kebaikan hati orang Kristen? Kalau kita ngelihat nih, Bapak Ibu masih ingat ayatnya Filipi 4 ayat 5 nggak? Yuk, silakan nyalakan mikrofonnya. Masih ingat nggak ayatnya? Filipi 4 ayat 5. Kita sama-sama ngomong sekali lagi ya, dari alamat ayatnya. Filipi 4 ayat 5. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Apa isinya? Hendaklah kebaikan hatimu, ketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan, diketahui, ada frase diketahui semua orang,
titik, kemudian lanjut, Tuhan sudah dekat. Nah, apa tujuan kebaikan hati orang Kristen sih? Pertama, menariknya, kalau tadi ayat yang sudah kita hafal tadi, kebaikan hati, atau kita sudah mendudukan definisi di awal, sikap baik orang Kristen itu hendaknya diketahui, atau ginosko bahasa Yunaninya, diketahui oleh semua orang. Ya, kita bisa membandingkan dengan Matius 5 ayat 16 ya. Saya mau mengajak kita baca yuk Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Saya bacakan buat kita ya. Matius 5 ayat 16 ini perikop garam dan terang dunia tuh. Perikop garam dan terang dunia. Saya bacakan ayat 16-nya ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terangnya orang yang sudah di dalam Kristus itu membawa orang melihat terang kita, tapi nggak boleh hanya di situ ya. Nanti kita akan ngelihat. Harus end goal-nya, tujuan akhirnya harus membawa orang kepada Kristus. Ya. Hendaknya sikap baik orang Kristen diketahui oleh semua orang. Hal tersebut bukan berarti orang Kristen jadi orang munafik yang hanya bersikap baik kalau dilihat di depan orang lain atau pencitraan saja. Sekali lagi, natur kita sudah diubah oleh Kristus ya. Kalau kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, natur hati kita itu has been changed, sudah diubah oleh Kristus. Sehingga harusnya kebaikan hati kita itu harusnya murni. Nggak boleh bersikap munafik atau pencitraan di depan orang. Misal, saya itu pernah baca di berita online ya, kalau Bapak Ibu ngelihat berita online itu kan berita-berita yang di internet itu ya, bukan hoax ini bukan hoax, ini fakta ya, fakta. Ada orang-orang itu bikin video YouTube, bikin konten YouTube, video di YouTube itu bikin ini ya, video-video yang menolong orang ya. Saya tidak mau sebut nama orangnya ya. Ada orang-orang tertentu itu suka bikin video YouTube, konten YouTube yang menolong orang. Jadi orang perlu sembako dikasih sembako, orang perlu bantuan apa dikasih sesuai bantuannya. Tapi hal yang menarik, pernah di salah satu berita online itu membahas salah satu content creator, salah satu pembuat video YouTube yang suka membuat video nolong orang itu ternyata dia hanya pencitraan atau munafik. Maksudnya apa? Begitu waktu di syuting oleh kamera, waktu di video oleh kamera untuk masuk di YouTube-nya dia, itu dia berbuat baik, menolong orang, ramah, peduli, ngasih bantuan sembako dalam jumlah yang cukup, ngasih duit, senyum, bertanya, ngajak ngobrol dengan orang yang sederhana itu. Tapi sesudah kameranya di-off-kan, sesudah kameranya dimatikan, langsung barang pemberiannya itu langsung diambil balik. Loh, ini kasus nyata Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa searching sendiri kasus ini. Ini bukan hoax, ini kisah nyata. Loh, bayangin, jadi nolong orangnya, berbuat baiknya itu untuk supaya masuk konten YouTube, untuk supaya di-syuting saja, di-syuting kelihatan baik, kelihatan ramah, nolong orang, tapi begitu videonya sudah dapat, dia sudah merekam video dan kameranya di-off-kan, semua barang diambil balik. Sampai orang yang dikasih barang itu sampai heran loh. Kok ya sampai hati ya? Kok ya sampai hati ya? Berarti motivasinya apa tuh waktu tadi ngasih tuh ya? Nah, hal tersebut bukan berarti gini nih. Kalau kita berbuat baik, bersikap baik, melakukan kebaikan hati kepada orang lain, itu tidak boleh hanya munafik pencitraan di depan orang. Oh, ada orang lewat di depan kita baru kita baik dengan orang. Saya cerita satu hal lagi ya. Ini kisah nyata ya. Saya tidak mau sebut nama dan tidak mau sebut label tertentu ya. Rumah saya itu di barat Bapak Ibu ya. Di rumah saya itu di daerah barat. Nah, di daerah barat ini di depan mall Landmark, kalau Bapak Ibu yang di Surabaya pasti tahu ya. Di depan salah satu mall yang namanya Landmark, itu kalau sore itu sering ada, mungkin saya pernah share di sini ya.
Kalau sore itu sering ada ibu-ibu yang naik sepeda dayung, sepeda ontel, sepeda pancal, yang di belakangnya dia menggonceng anak balita yang buta, yang tunanetra, ya. Nah, tidak ada orang yang peduli dengan ibu itu dan anaknya yang buta itu. Jadi ibu itu dan anaknya biasanya berhenti di trotoar pinggir jalan di seberangnya Mall Landmark. Di seberangnya Mall Landmark di Surabaya. Nah, tapi menariknya, di waktu-waktu tertentu, sekali lagi, hanya di waktu-waktu tertentu saja, orang-orang dengan atribut tertentu itu langsung berinisiatif menolong, memarkir sepeda motor, memarkir sepeda, ngajak ngobrol ibu itu, memberi nasi, memberi makanan, tapi hanya di waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan di waktu-waktu yang lain, ibu itu dan anaknya yang buta nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang peduli dengan mereka. Nah, pertanyaannya, loh kenapa kebaikan hatinya hanya di waktu-waktu tertentu saja? Saya tidak mau memperjelas waktu tertentunya apa ya, tapi kenapa perbuatan baiknya hanya di waktu-waktu occasionally saja, di waktu-waktu tertentu, kenapa bukan di sepanjang waktu? Nah, kalau orang Kristen melakukan perbuatan baik, kebaikan itu Bapak Ibu, itu bukan merupakan hal yang munafik supaya dilihat orang, supaya masuk di YouTube, wah hebat ya, terkenal sebagai orang baik, menolong orang. Tidak, bukan sebuah pencitraan, tapi kebaikan hati yang berasal dari dalam yang terlihat keluar. Sekali lagi, ini terkait dengan materi sebelumnya, bahwa naturnya harus diubah. Hatinya dalam kalau sudah berubah, maka otomatis akan terlihat keluar sebagai kebaikan hati yang genuine, yang sincere, yang tulus, yang asli. Melalui kita bersikap baik, melakukan kebaikan hati nih, orang itu akan melihat perubahan natur kita di dalam Kristus, sehingga orang tertarik untuk datang kepada Kristus. Sekali lagi, kalau hidup kita sudah diubah oleh Kristus, yang memancar keluar, yang terlihat keluar melalui perbuatan baik kita, itu akan membawa orang tertarik kepada Kristus. Kalau di dunia teologi ini namanya penginjilan melalui perbuatan, atau bahasa Inggrisnya deed, D-E-E-D. Penginjilan melalui deed, atau melalui perbuatan kita. Tapi tentu penginjilan itu tidak hanya sekedar perbuatan saja. Penginjilan juga harus mencakup aspek penginjilan verbal. Penginjilan itu ada dua ya. Penginjilan lewat verbal, word, W-O-R-D, dan deed, perilaku kita. Penginjilan harus the whole package, harus paket utuh antara perkataan pemberitaan Injil verbal yang kita lakukan dan perbuatan baik kita yang bisa membawa orang datang kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, bersikap baik kepada orang, tujuannya pertama, karena itu merupakan perubahan natur dari dalam diri kita yang harusnya membawa orang tertarik kepada Kristus, yang merupakan bentuk penginjilan melalui perbuatan. Tapi kedua, tujuan kebaikan hati orang Kristen kedua, di Filipi 4 ayat 5. Tujuan kita berbuat baik adalah karena Tuhan sudah dekat. Tadi di ayat yang sudah kita baca, dari Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, kalimat Tuhan sudah dekat, ini kok seakan-akan tidak nyambung ya, dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Loh, apa kaitannya Tuhan sudah dekat? Eskatologi terkait dengan kedatangan Tuhan kedua. Apa kaitannya dengan kebaikan hati harus diketahui semua orang? Kaitannya gini nih, kalau tujuan kita berbuat baik, itu harus selalu dikaitkan dengan bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan saat Tuhan datang kedua kali. Karena Tuhan sudah dekat, karena kedatangan Tuhan itu akan segera tiba dan pasti tiba.
Karena kedatangan Kristus kedua sebagai hakim akan dan pasti akan datang, maka sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diubah naturnya oleh Kristus, kita harus berbuat baik sebagai pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 12. Roma pasal 14 ayat 12. Saya bacakan buat kita ya. Ayat terakhir yang sebagai bahan perenungan kita. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita sudah mengaku sudah diubah naturnya oleh Kristus, kalau kita mengaku kita sudah diubah oleh Kristus, maka harusnya perubahan natur oleh Kristus itu terlihat di luar berupa melakukan perbuatan baik. Dan itu sebagai wujud kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat, pengadilan Tuhan itu pasti akan datang saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan kita semua, siapapun tanpa terkecuali, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tidak bisa nunut ya, tidak bisa ikut ya. Saya tak ikut dia saja, tidak. Waktu kedatangan Kristus yang kedua di Filipi 4 ayat 5 memakai Tuhan sudah dekat, kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim sudah dekat, setiap kita tanpa terkecuali siapapun harus mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Dikaitkan dengan bahan kita perenungan hari ini. Salah satu pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan adalah apakah kita sudah berbuat baik kepada orang lain? Karena Kristus sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Quotation kedua ya, kutipan kedua yang akan kita bawa pulang pada malam hari ini sebagai penutup dari perenungan firman pada malam hari ini. Yuk, saya mengajak kita membaca bersama-sama 2 kali ya. Kita baca sama-sama, silakan Bapak Ibu bersuara, unmute dari mikrofonnya. 1, 2, 3. Tujuan kebaikan hati orang Kristen bukan agar orang Kristen menjadi terkenal, tetapi agar Kristus yang dikenal. 2 kali lagi ya, 1, 2, 3. Tujuan kebaikan hati orang Kristen bukan agar orang Kristen menjadi terkenal, tetapi agar Kristus yang dikenal. Terakhir. 1, 2, 3. Tujuan kebaikan hati orang Kristen bukan agar orang Kristen menjadi terkenal, tetapi agar Kristus yang dikenal. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menolong kami dalam perenungan firman yang meskipun singkat, tapi kami boleh melihat Tuhan berbicara kepada setiap kami. Bersyukur pimpinan Tuhan, mampukan kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diubah di dalam dan oleh Kristus melalui karya Kristus di kayu salib, kami perubahan natur itu boleh terpancar keluar, boleh terlihat keluar. Salah satunya melalui perbuatan baik kami. Mampukan kami melakukannya karena Kristus sudah lebih dulu berbuat baik pada diri kami melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan mampukan kami saat kami berbuat baik, motivasi kami boleh tulus, boleh murni, bukan supaya kami terkenal, tidak, tapi supaya Kristus yang dikenal melalui hidup kami, sehingga orang-orang boleh datang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil yang kami lakukan dalam perbuatan dan perkataan kami. Bersyukur pimpinan Tuhan malam hari. Dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat satu-satunya yang hidup, yang berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Niko, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Niko yang sudah terima menyampaikan kasih. kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Pak Niko bisa sampai jam 10 ya Pak ya? 10 waktu. Iya, saya pernah ngomong ke Bu Ayu, saya cuma sampai jam 9 saja. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mau bertanya silakan menghubungi saya langsung. Baik. Mahasiswa saya bertanya jam 2 pagi kok ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya jam 2 pagi pun silahkan. Ya. Maksud saya jam 10 waktu Indonesia Tengah, WITA di Bali.
Baik. Makasih Pak Niko sekali lagi. Tuhan memberkati Pak Niko. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit. Terima kasih. Selamat Baik. malam. Malam Terima Bapak. kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Saya nggak bisa sebentar nunggu. Saya mau tanya. Oh ya, boleh. Ibu, oke. Satu pertanyaan aja ya. Ibu, Satu pertanyaan ya. Pak, L itu apa? Singkatan L di atas di belakang namanya Niko, Layantara. Hosea, L. Ya, saya Niko Hosea Layantara, Ibu. Ya. Oh, Layantara. Ya. Oke. Oke, Baik. oke. Thank you, Pak Baik, Niko. Ibu. Selamat Terima hari kasih. dari Surabaya. Ya, dari Surabaya saya. Oke, thank Baik, you. Arek terima kasih. Surabaya. Selamat malam, Bapak Ibu. Sampai jumpa. God bless. Terima Malam. kasih. Tuhan Ya. memberkati. Memberkati. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Saya silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita di sini ada Pak Freddy, ada Pak Hendrik, ada Pak Bob, Om Bob, juga ada teman-teman yang lain. Kita saling diskusi. Silahkan Bapak Ibu. Saya stop recording ya. Ya, Bu, selamanya, Bu.